komunitas SKRB. Oke, webinar ini juga kita live-kan di YouTube ya teman-teman sekalian. Kalau misalkan teman-teman mau sharing ke kolega, ke saudara, ke keluarga, boleh silahkan. Saya kasih linknya di kolom chat. Teman-teman bisa sharing kan. Oke, silakan kalau teman-teman mau sharing. Saya udah kasih linknya. Oke, selamat datang teman-teman sekalian. Sekali lagi, oke. Yang udah masuk nih, boleh tahu nggak nih dari kota mana aja ya? Dari kota mana aja nih? Ayo. Selamat malam, Coach Aris. Saya Idrus dari Jakarta, Coach Aris. Hai, Jakarta. Halo, halo. Aduh, seneng banget. Oke, thank you. Dari mana lagi nih, teman-teman? Jambi. Wow. Dari Jambi. Oke. Dari mana lagi nih? Dari mana lagi? Bali. Wah, halo Bali. Oke, halo Bali. Oke, Balikpapan. Wah, ada juga dari Balikpapan nih, ya. Oke, kapan muncul? Masa di Balikpapan terus ya? Nggak mau muncul. Sembunyi terus nih ya di Balikpapan ya. Oke, yang lain lagi dari mana? Silakan ketik di kolom chat. Oke, Denpasar. Iya, ini kan dari Bali tadi, ya kan? Pikir gua nggak tahu kalau Denpasar itu di Bali. Oke. Wah, makin banyak yang masuk ya. Oke, selamat datang teman-teman yang live di YouTube juga. Ini adalah webinar dari komunitas SKRB, Komunitas Sehat Kaya Raya Bahagia. Jadi di komunitas ini kita berbicara tentang segala hal yang menyangkut tentang kesehatan, tentang kaya raya, tentang kebahagiaan ya. Kita menghadirkan narasumber-narasumber yang memang ahli dan kompeten di bidangnya, teman-teman sekalian. Ya, biasanya kita 2 kali dalam sebulan melakukan webinar ini, teman-teman sekalian. Dan teman-teman bisa dapetin banyak ilmu dari orang-orang yang memang udah kompeten di bidangnya masing-masing, kayak gitu. So, stay tune aja ya di channel YouTube saya ini ya, dan teman-teman juga bisa masuk ke grup WA, grup komunitas SKRB atau grup for Nusantara with Love ya. Silakan join grup itu, kita ada banyak update ilmu di sana ya, kita banyak sharing banyak hal di sana. Oke, nah silakan kita tunggu 2 menit lagi, kita akan segera mulai. Hari ini kita akan bicara sebuah topik yang super super spesial yang sangat mencengangkan, dan kita akan melihat gimana hal-hal yang sepele selama ini ternyata itu bisa mengungkapkan sesuatu ya. Kita akan belajar banyak banget dari seorang yang memang sudah ahli di bidangnya, dan kita tunggu nanti gimana sharingnya ya teman-teman sekalian ya. Ini sih pasti mencengangkan ya teman-teman sekalian ya. Karena kita akan belajar sesuatu yang mirip-mirip kayak dukun, kayak cenayang gitu kan.
tapi ini betul-betul ilmiah dong ya, kayak gitu ya. Tapi ini keren banget ilmunya teman-teman sekalian. Jadi ini pasti seru banget. Yuk, yang punya saudara, keluarga, ya, punya teman-teman, terutama yang punya anak, oke, boleh dikasih linknya, dikasih tahu, ya, kita mau bahas sesuatu yang sangat penting, oke, yang bisa mengungkapkan apa yang tidak katakan, tuh kan, seru kan? Apa yang tidak katakan itu bisa dilihat dari coret-coretan aja, teman-teman. Oke, selama ini kan kita mikir kalau coretan itu kan ya biasa ya gitu. Padahal ya enggak. Orang nyoret itu kan pasti ada maksudnya. Dan coretan itu mengungkapkan sesuatu dari dalam diri seseorang. Jadi pasti ada artinya. Cuman kan selama ini orang nggak ngerti artinya apa. Nah, ada artinya teman-teman. Kita akan mengulik hari ini, malam ini, oke? Mengulik sesuatu yang ada di pikiran bawah sadar melalui coretan. Teman-teman, saya Adi Sandi, founder Akademi Hipnoterapi Indonesia. Salam kenal bagi yang baru kenal, dan bagi yang sudah kenal, jangan pura-pura nggak kenal, ya. Oke. Nah, teman-teman, hari ini saya nggak sendirian, ya. Tentunya saya ditemani oleh seseorang yang sangat luar biasa, yang saya undang khusus untuk ngobrol, untuk ngomong tentang topik hari ini. Jadi, ini pasti seru banget ya, teman-teman sekalian. Jadi, kita akan berbicara tentang apa makna sebuah coretan, terutama dari coretan seorang anak. Nah, teman-teman, banyak orang tua itu yang kesulitan untuk mengetahui sebenarnya apa yang ada di pikiran anaknya, gitu kan. Orang tua itu pasti seneng gitu kalau bisa ngebaca pikiran anaknya. Nah, ini gimana caranya gitu kan ya. Oke, kadang-kadang orang tua kebingungan, nih anak gimana sih gitu kan ya. Nah, kosakatanya terbatas, kemudian kebijaksanaan kesadarannya belum seperti yang diharapkan gitu kan. Tapi kita pengen tahu nih apa yang terjadi nih gitu ya di dalam diri si anak. Nah, disinilah kita akan belajar. Teman-teman sekalian, saya akan ditemani oleh Pak Yani Santoso, seorang grafolog, ya, seorang ahli di bidang pendidikan juga yang sudah berkecimpung cukup lama di bidang ini dan mengkhususkan diri untuk anak-anak. Nah, jadi kali ini saya akan mengundang dia. Saya persilakan tampil. Mana dia, Pak Yani? Ya, terima kasih Pak Aris. Selamat malam, selamat berjumpa Yeay. semua. Salam kenal, Wow. saya Yani Santoso, praktisi grafologi. Waduh, Pak Yani, lama nggak ketemu. Lama tidak ketemu Pak. Gimana kabarnya, Pak? Baik-baik Pak, kangen sama suara Sehat? orang tua Pak. Waduh, sehat, Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Asik, Pak. Oke, oke. Ya. So, teman-teman, inilah Pak Yani Santoso ya. Beliau seorang grafolog ya, kayak gitu. Nah, saya akan nanya beberapa hal sama Pak Yani nih. Ngulik-ngulik nih. Boleh ya, Pak? Boleh Pak, monggo Pak. Oke. Pak Yani, Ya, eh kenapa kok grafologi, Pak? Nah, gitu kan ya. hmm. Boleh nggak sih Pak cerita grafologi itu apa? Terus kemudian eh, apa yang membuat Pak Yani tertarik gitu dengan grafologi? Boleh Ya, cerita Pak? saya Silakan. jawab ya. Jadi saya Ya, tertarik grafologi itu pertama kali selama bekerja di dunia pendidikan. oke. Puluhan tahun ya saya mulai Hmm, mulai 88 tuh saya sudah terjun di pendidikan tapi terputus kemudian nyambung lagi sampai mm-mm, lama dan ada kepikiran pada saya tidak banyak orang tua itu tahu tentang anaknya sendiri Pak. mm-mm, Dan kalau betul. misalkan kita lihat di sekolah pada saat SD itu si mama-mama ini biasanya nungguin anaknya sekolah Mm-mm, tapi tidak tahu persis apa yang harus dilakukan. Nah, oke. karena saya juga dulu itu tertarik kepada sekolah orang tua, sehingga saya banyak belajar di sekolah orang tua tentang, walaupun guru loh, Pak. Mm-mm, Maaf,
walaupun pendidikan saya S1 guru, saya dulu tidak mengerti tipe kepribadian. Mm-mm. Tipe Oke. kepribadiannya saya tahu itu dari sekolah orang tua. Hmm. Waktu Oke. itu zamannya Pak Hemarata kalau tidak salah. Gitu. Ya, Setelah itu, bagaimana cara melihat anak ini kalau punya masalah? ya, Itu akhirnya saya belajari grafologi. ya, Saat itu jarang orang belajar grafologi, Pak, karena dipikir ya. bagaimana untuk Betul. mengaplikasikan. Ya. Itu ya, jarang sekali. Akhirnya saya belajar sampai terjadi pada anak saya sendiri. Saat itu, Oh, saat itu, oke. apa yang saya lihat waktu saya baru belajar waktu itu tentang gambar anak saya, Pak. Oke. Nah, ini peserta bisa melihat gambar anaknya itu apakah gambar rumah. Mm-mm. Rumah zaman saya kecil atau mungkin zaman Pak Aris kecil itu banyak sekali ada rumah, ada bunga, ada kursi, ada pintunya, ada lampu. Mm-mm. Tapi gambarnya anak sekarang itu tidak ada seperti itu, Pak. Oh, Rumah itu masa sih, Pak? sepi, rumah itu sepi. Ini berdasarkan pengamatan saya kalau memberi pelatihan di TK-TK, jarang Mm-mm. sekali anak sekarang itu gambar rumah. Saya punya banyak kumpulan gambar anak TK. Ntar, Pak, Pak, ntar, Pak. Mm, mm, Ini mm, mm. di sini kan mungkin ada orang tua yang juga punya anak. Ini tuh Ya, bisa dilakukan untuk anak usia berapa, Pak? nah gini, kalau grafologi itu kan biasanya usia 7 sampai 8 tahun karena anak sudah Oke. nulisnya sudah bagus. Tetapi Mm-mm. saat itu kalau misalkan anak itu TK kan nggak mungkin bisa nulis, Pak. Oke. Otomatis gambar. Mm-mm. Nah, akhirnya kalau gambar, kalau TK gambar, kalau dewasa ya otomatis tulisan. Oke, Apa? Pak. Lulus SD. Jadi kalau misalkan anak di bawah usia 7 tahun, kita Ya, ngomongnya gimana nih, Pak? kalau anak di Kita bawah, ngomong ke anak gambar rumah gimana? Nak, tolong gambar rumah, gitu kah? oh enggak, Atau Pak. atau gimana? Gimana? Biar Instruksinya? bebas saja. Biar bebas saja nanti kita artikan, Pak. Oh, Mungkin gitu. mungkin di lain kesempatan bolehlah kita artikan begitu. Kalau sekarang kan waktunya terbatas ya. Oke, Nanti oke. Pak, selain Pak, Mm-mm. ada ini nggak? Ada slide yang contohin gambar Oh, ada rumah Pak, atau ada gambar Pak. apa? Sebentar ya Pak ya. Tolong tampilin Ada. dikit, bentar aja, Pak. Bentar Ya, aja, Pak. ada Pak, ada Pak. Ada Pak. Peserta penasaran nggak, teman-teman ya? Teman-teman tadi yang dimaksud Pak 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 Yani itu sekolah orang tua itu adalah eh, satu lembaga yang saya dirikan, namanya sekolahaorangtua.com. Itu kita itu belajar tentang parenting. Nah, teman-teman bisa ngikuti Instagramnya tuh, saya tulis di kolom chat itu ya, teman-teman ya, silakan di situ. Oke, nah ini dia, Pak Yani. Ini apa nih Ini, artinya, Pak? Coba, Pak. ini artinya sudah gambar rumah yang sepi tanpa adanya bunga, ya toh Pak? Oke. Tidak ada bunga, tidak ada ornamen, bahwa si Mm-mm. anak ini kesepian. Padahal anak Hmm. ini rindu rumah, Pak. Ini terjadi Hmm. karena orang tuanya terlalu sibuk bekerja, Mm-mm. sehingga anak itu merasa kosong sepi. Mm-mm. Karena ia lihat hanya keramaian, sebab anaknya dititipkan di daycare. Kalau dulu kan TPA, Pak. Ya, Sekarang ya. daycare ya. Anak kecil Mm-mm. yang masih belum mampu menceritakan bagaimana perasaannya, terkadang melalui gambar. Jadi Hmm. kalau kita melihat gambar itu ada artinya. Oke, oke. Itu ya, jadi Ya, ini ya. yang saya maksud itu. Tapi kalau sudah 7 8 tahun, nulisnya sudah lancar ya dengan tulisan. Tetap Oke. lebih banyak lagi nanti, Pak. Oke, oke, oke. Ya, thank you, Pak. Thank Hmm. you. Thank you. So, jadi Ya, gambar anak itu bisa diartikan ya, Pak ya. Dia mau bisa, gambar Pak. apapun bebas, dan Bebas. gambar itu sebetulnya mewakili sesuatu yang ada di Ya, bawah sadarnya. Gitu ya, Pak ya. ya. Dan sebentar, Pak ya. Ya. Gambar anak yang sekarang, saya barusan ini, Pak, menganalisa gambarnya anak salah satu sekolah, Pak. Gambar rumahnya seperti itu Mm-mm. semua, Pak. Nggak ada pohon, nggak ada Seperti itu bunga, maksudnya, Pak? seperti gambar tadi. Oh, Sepi. Karena apa alasannya setelah saya tanya? Alasannya satu, Pak. Orang oke. tua itu sibuk bekerja. Oke, Pak, itu Gitu. instruksinya apa, Pak? Kok dia cuma gambar rumah gitu doang? Instruksinya apa ke Instruksinya anak-anak nggak tadi? pakai instruksi, bebas. Saya berikan bebas. Nanti saya Oh, analisa. jadi ngomongnya gimana? Nak, gambar Tolong gitu doang. gambarkan. Iya, tolong gambarkan. Kalau misalkan kita instruksi kan akhirnya enggak pikiran bawah sadar. Nanti ada yang gambar rumah, ada yang gambar robot, ada yang gambar Mm-mm. sawah. Sawah itu aja bentuknya sudah beda sekarang, Pak.
Rumah Oh, juga sudah beda. Saya sendiri kaget, Pak. Saya punya contoh banyak itu, Pak, gambar, Pak. oke, Ada lagi simpan yang Pak. Pak, boneka. disimpan dulu Pak. Simpan dulu Pak. Jangan Ya, semua Pak. Ntar nggak cukup waktunya. ya, Mbak, Iya, ini iya, itu. iya, iya. Atau gini, paling Oke. gampang ngetes gini aja. Kalau ada bapak Heeh. ibu-ibu atau bapak ibu yang punya anak kecil, yang masih usia Mm-mm. TK PAUD ya, suruh buat coretan. Benang ruwet itu loh, Pak. Heeh. Jadi kita kasih kertas, kita kasih pensil Alat gitu. tulis ya. Heeh. Heeh. Terus Itu benang ngomongnya apa? ruwet, Ngomongnya apa nih? Ngomongnya apa? udah. Tolong buat benang ruwet gitu aja. Oh, Kalau dia oke. mengerti arti benang ruwet ya, Heeh. itu Atau nanti, kita kita minta, nak kamu coba, ini ada kertas, ada pensil, kamu coba coret-coret gitu aja ya. iya, Boleh coret-coret. nggak instruksinya kayak gitu? Boleh nggak? Boleh, boleh, Pak. Boleh. Oke, ya, ya, ya. Oke, oke, oke Pak. Ya, Ya. Pak. Tadi kan Pak Yani cerita tentang anak Pak Mm-mm. Yani. Apa Mm-mm. Pak yang ditemukan sampai buat Pak Yani itu sadar bahwa wah ini penting nih gitu loh. Kenapa sih? Boleh cerita nggak? Kalau nggak terlalu pribadi atau personal, boleh Enggak, cerita Pak. nggak? Nah, Ya, itu gimana, gimana? ceritanya, jalan ceritanya kan dari situ. Ya, Saya waktu itu, maaf Pak Aris ya, waktu itu Pak Aris pernah sempat minta saya untuk ngisi sekolah orang tua. Tapi waktu itu jadwal saya kan padat, keliling saya waktu itu. iyalah, sibuk lah, udah terkenal, ya kan? Keliling, terus habis itu istri saya juga kerja. Oke. Sehingga anak ini, sebetulnya saya terinspirasi dengan kalimat Pak Aris waktu itu, enak seperti saya kalau renang hari Senin, Selasa, kalau itu kan enggak, itu loh. Akhirnya saya, Heeh. akhirnya benar. Seperti itu akhirnya setiap hari libur bingung saya. Nah ini kenyataan begitu anak ini saya titipkan, kelihatannya diam Pak. Tapi dia nyimpen Oh, masalah loh Pak. oke. Kemudian di kelas satu bermasalah, di kelas 2 timbul masalah Pak. Anak Hmm. saya secara tipe kepribadian melankolis, berani Mm-mm. melawan. Hmm, oke, oke. Kalau boleh slide-nya saya tunjukkan biar lebih jelas. Boleh, boleh Tonton. Pak. Boleh, 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 boleh. Jadi ini gambar anaknya Pak Yani nih. Ini gambar, sekarang tulisannya Pak. Oh, ini tulisan. Oke, Sekarang ya. tulisan. Karena sudah SD toh Pak. Udah SD. Oke. Ya ini gambarnya ya. Jadi kalau udah SD udah bisa nulis, kita Nggak bisa bisa nulis. nganalisa dari tulisannya Nah, ya. Oke, tulisan. Ini bisa kita lihat Pak. oke. Mm-mm. Ini bisa kita lihat tulisannya dari kelas satu dulu. Mm-mm. Ini kelas satu Pak. Kelas satu kan Oke. seperti itu kecil, itu melankolis sudah. Ya. Tahu-tahu tulisannya besar Pak. Dan Oh, perhatikan. Dan perhatikan ada huruf besar yang tidak pada tempatnya, yaitu huruf R. iya, kelihatan. Ya, kelihatan Heeh, ya. Ini kelihatan. ini ciri orang yang berani minta dengan maksa. Waduh. Tapi waktu itu sudah saya betulkan sampai anaknya melawan. Kaget Oh, saya. Setelah kaget saya lihat tulisannya, oh seperti itu, oh maklum saya. Akhirnya saya perintahkan ya udah tulisan diatur yang rapi, heeh. tulisan kecil, kemudian saya suruh tulis yang ketiga ini, Pak. Besar, Mm-mm. tapi tekanannya kurang. Mm-mm. Tekanannya kurang, Pak ya. Itu sudah Mm-mm. malas, Pak. Apa? Selera gairahnya itu kurang, Pak. Ya, betul. Ya, Oke. gairahnya kurang. Akhirnya dari tulisan besar ini, Pak, saya latih nulis besar, tapi dengan tekanan dan aturan grafologinya saya betulkan semua. Terus Mm-mm. ini dikritik oleh gurunya sendiri. Oh, Saya tidak pernah, Pak, ngomong kalau saya ini juga orang yang bekerja di pendidikan, begitu saya tidak pernah ngomong. oke. Akhirnya disuruh nulis kecil, tulisan itu di apa diejek sama gurunya, tulisan kok sak gajah-gajah. Mm-mm. Anak melankolis kalau begitu kan sakit, Pak. Oh, Akhirnya iya. Mm-mm. disuruh nulis kecil, Pak. Mm-mm. Disuruh nulis kecil seperti ini, Pak. Ini Mm-mm. sampai SMP, Pak. Ya, sampai SMP tulisan ini. Akibatnya apa? Anak nulis terlalu kecil itu memang secara secara apa? Secara pendidikan bagus, pinter. Tetapi ada faktor Mm-mm. yang lain, Pak. Mudah Iya. dibully, Pak. Mudah dibully, Pak. Mm.
Akhirnya Hmm. anak ini Hmm. dibully. Hmm. Sehingga saya Hmm. pindahkan, Pak, dari sekolah reguler SMP kelas 1 saya pindahkan ke homeschooling. Oke. Loh, saya tidak percaya. Akhirnya masuk homeschooling kan dites apa analisa psikologi toh, Pak. Ini Ya. Bapak bisa lihat sendiri. Ya. Itu ada tulisan dibully, mengalami bullying dalam proses kerjanya, belajarnya. Hmm. Itu. Hmm. Ya toh. Ya. Nah, contoh tulisan ini seperti ini, Pak. Contoh tulisannya seperti ini yang Ya. analisa ini. Apa sih? Lihat huruf T, Pak. Ya. Huruf T. Huruf T-nya kan crossbar T-nya itu rendah. Mm-mm. Rendah ya. Nah ini kalau sampai dewasa, Pak, misalkan jadi marketing, nggak bakal bisa, Pak. Gitu Wow. ya. Terus Karena ada huruf ambisi kurang nempel. ya, Pak. Ambisi kurang ya. Ya, karena takut ditolak, Pak. Takut ditolak. Ya, Oke. Pak. Terus Bapak lihat, itu hurufnya lihat. Dempet, toh, Pak. Ya. Dia ingin diakui, toh, Pak. Ingin Hmm. dekat, tetapi tidak ada yang menerima. Satu kelas itu mau membuli semua waktu itu, Pak. Hmm. Saya selamatkan dengan jalan saya pindah ke Oke. homeschooling. Oke. Itu. Oke. Nah, cukup ini, Pak. Biar Oke. lebih Cukup. tahu lah. Ya, cukup. Cukup. Ya, cukup. Oke, thank you, Pak. So, jadi, Pak, eh boleh dijelasin nggak sih, Pak, dikit ya? Karena kan di sini teman-teman mungkin ada yang baru mengerti dunia tentang pikiran bawah sadar nih, Pak ya. Mm-mm. eh Kenapa sih kok grafologi itu bisa mencerminkan apa yang terjadi dalam diri seseorang? Ya, Apa sih penjelasan ilmiahnya, Pak? Itu. mm-mm. Gini, Pak. Coba gambarnya ya, biar biar jelas. Ya. Apa yang ditulis itu masuk pikiran sadar, Pak. Apa yang Mm-mm. ditulis ya. Mm-mm. Tapi bagaimana menulisnya itu pikiran bawah sadar, Pak. Oke. Ya, paham ya? Ya. Tentu Ya. tentu di sini orangnya kalau ngomong pikiran bawah sadar bisa semua. Jadi untuk Mm-mm. keyakinan, nilai-nilai, kebiasaan baik dan buruk, emosi itu Mm-mm. ada di dalam pikiran bawah sadar, termasuk Mm-mm. kepribadian ya. Mm-mm. Contoh, nilai-nilai baik dan buruk. Anak kecil itu di bawah sampai dewasa. Mm-mm. Makanya orang beragama ngajarinya enak lebih lebih baik yang apa itu? Yang kecil daripada yang besar. Mm-mm. Ya toh? Mm-mm. Mm-mm. Kebiasaan juga begitu, ada menunda pekerjaan. Nanti nampak Pak di dalam tulisan tuh nampak siapa yang Mm-mm. menunda pekerjaan, siapa yang kalau bawa barang itu selalu lupa. Nah, lu ketahuan nih Ayo, semua nih ya. anak kecil itu kan biasanya kalau bawa minum lupa. Karena saya pernah jadi guru, seringkali menghadapi hal seperti ini dan ini bisa jadi Eh, masalah. Ada ya, lagi emosinya, Pak. Suka marah, gampang eh, tersinggung, terus baperan. oke, oke, Itu kan menghadapinya tidak semudah apa yang dikatakan loh, Pak. oke, Dengan orang baperan tidak semudah itu. oke. Itu Jadi Pak, penjelasan saya. saya ulangi, saya konfirmasi nih ya Pak ya. Iya, ya. Apa yang kita mau tuliskan Mm-mm. itu berasal dari pikiran sadar. Sadar apa yang ditulis ya. Apa yang ditulis? Misalnya Ya, nih, ini contoh. misalkan saya menulis Ya, nama saya Budi. Nah, itu kan ya, berasal dari pikiran sadar. sadar. Tetapi bagaimana cara menuliskan N A M Ya, A B U D I ya, itu mencerminkan apa yang ada di bawah sadar pikiran seseorang. sadar. Berarti Pak, ini kalau ada misalkan ada 20 murid gitu ya Ya, Pak ya. Terus disuruh nulis nama mm-mm. saya Budi, kan Mm-mm. semua satu kelas 20 murid pasti nulisnya sama semua, nama saya Budi Ya, gitu kan Pak ya. ya, Tapi dari sana Pak Yani bisa ngebaca karakter mereka dari apa yang bisa, Pak. dituliskan itu. Bisa. Walaupun tulisannya sama semua, nama saya Budi ya. Nama saya Budi, tapi goresannya kan beda semua, Pak. Nah, jadi teman-teman sekalian, itulah kenapa grafologi ini ada. Jadi walaupun tulisannya sama, apa yang bagaimana cara menuliskannya itu akan mencerminkan isi pikiran bawah sadar. Kamu sadar. Itu, itu ya penjelasannya ya Pak Yani ya. Betul, betul. Dan Oke, pengaruhnya kan besar, Pak. 90%, Pak. 88%, Pak.
dalam Ya, oke. kehidupan gitu ya. Jadi, Pak, Hmm. ini tuh bukan masalah tulisan saya baik, tulisan saya jelek gitu. Bukan itu ya, Pak ya. Tidak, saya Tetapi jelaskan tentang bagaimana orang mencoret itulah yang akan mencerminkan ya. bawah sadar gitu. Oke, Pak. Jadi Oke, Pak. jadi gini Pak sebentar. Tadi Mm-mm. Pak Aris kan ngomong tulisan jelek. Non Mm-mm. grafologis ngomong tulisan jelek. Grafologis enggak. Apakah tulisan jelek dibenci? Enggak. Selama Mm-mm. bisa dibaca loh Pak. Ya. Kalau non grafologis ngomong tulisan jelek, tulisan yang artinya jelek-jelek Pak. Misalkan suka nunda Mm-mm. pekerjaan, terus misalkan suka Mm-mm. ngelawan orang tua itu kan bisa itu loh Pak. Ya, oke. Itu jelas itu ya. Oke, oke, oke. Wow, menarik ya teman-teman sekalian ya. So, jadi kan bagaimana cara seseorang menulis sesuatu itu mengungkapkan sisi terdalam dari pikiran bawah sadarnya. Dan seorang grafolog itu membaca dari situ ya, Pak ya. Iya betul Pak. Oke, Pak, pertanyaan nih, Pak. Pernah nggak menangani kasus yang apa ya, Pak ya? Sangat-sangat berkesan banget gitu, Pak ya. Terutama ini masalah anak-anak ya, Pak ya. Iya anak-anak. Yang sangat berkesan gitu ya, Pak. Yang Iya. berkesan itu bisa jadi mungkin orang tuanya nggak expect, mungkin Pak Yani pun juga nggak expect, Iya. Mm-mm. tapi begitu baca tulisannya, wow, itu mengagetkan gitu. Pernah nggak, Pak? Bulan November, Oktober, Pak. Oktober, oh November berarti. Dari Mm-mm. gambar saya melihat seorang anak yang tidak terlalu diperhatikan oleh orang tuanya, Pak. Berarti ini 2025 Gambar, ini barusan, gambar 2025 barusan. barusan kejadian. Barusan, Oke. itu gambar, Pak ya. Terus yang kedua, grafologi itu bisa melihat anak yang tidak diakui, Pak. Hmm, Itu oke. kelihatan sekali, Pak. Jadi Oke. misalkan kan ada orang tua, Ada contoh misalkan nggak, Pak? Ada ini contohnya anak nggak, Pak? pungut lah, ini anak pungut lah. Iya, Misalkan ada anak pungut, kemudian orang tuanya punya anak sendiri. Yang iya. anak pungut ini kan pasti nggak diakui, Pak. Sudah nggak diakui, nggak merasa didekati lagi sudah. Itu kelihatan, Pak. Oke. Hmm. Ada contohnya nggak, Pak? Ada tulisannya nempel, Pak. Oh, Terus saya boleh nggak punya di-share nggak contohnya contohnya? persis. Ada tulisannya nempel-nempel, Pak. Oh, oke. Itu Kalau bisa, yang tadi bisa. pertama tadi apa? Kasusnya tadi anak yang apa tadi? Anak yang tidak jadi orang tuanya ini karena sibuknya, sehingga anak Halo. ini nggak diakui. Maksudnya nggak terlalu diperhatikan gitu loh, Pak. Enggak. Tadi yang sebelumnya. Ya, Ya, anak sebelumnya tadi yang Pak Yani udah gambar cerita itu kasus apa tadi? gambar dari anak yang apa tidak terlalu diperhatikan orang tua. Oh, Itu ada contohnya nggak, Pak, gambarnya? gambarnya nggak ada, saya kebetulan nggak ada gambarnya ada tapi nggak saya slide. Itu Oh, ada. nggak disiapin slide-nya. Oke, ya udah. Oke, Itu ya. Terus apalagi Pak yang menarik gitu loh, yang betul-betul Pak Yani nggak menyangka gitu, tapi wow kayak gitu. mogok sekolah gara-gara huruf G, Pak. Coba Pak, ada nggak Pak? Contoh gini, misalkan anak nggak mau Hmm. sekolah. Mm-mm. Ini khusus untuk mama-mama minta Mm. tolong tangki cintanya Mm-mm. supaya waktu berkualitasnya itu tepat ya. Apa? Oke. Ada anak itu kalau nulis huruf G itu susah, Pak. Huruf G Pak. G Heeh. kecil. Itu susah. Oke. Oke, Terus oke. kenapa? Karena anak ini kepingin dekat dengan mama, tapi mamanya saking sibuknya, anak ini tidak diperhatikan. Akhirnya Oke. nggak mau sekolah, Pak. Oke. Itu kan menarik. Heeh. Kalau kasus-kasus bullying banyak, Pak, tapi SMP itu biasanya SMP. Kalau bullying kan sudah SMP, SD jarang. Heeh. Nah, itu. Oh, oke. Oke, 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 oke. Wow, gila menarik banget ini ya Pak ya. Mm-mm. Iya, Pak Yani. Ya, Tadi kan Pak Yani cerita tuh yang tulisan kecil-kecil itu. Pak, mm-mm. itu di sekolah, Pak. Itu Mm-mm. kan disuruh nulisnya kecil-kecil, Pak. Nah, Ya nggak sih, Bapak hari Ibu, teman-teman sekalian, betul nggak? Nah, itu apa sih, Pak? Dampak tulisan kecil itu apa sih, Pak? Sebetulnya, Pak. sebetulnya tulisan kecil itu tidak apa-apa, Pak, bagi saya, Oke. karena itu adalah untuk ketelitian anak seperti
Jaga apa? Dia lebih lama untuk belajarnya, fokusnya. Oke. Tetapi sekarang kan ada instruksi. Mm-mm. Memang anak tulisan kecil itu satu gampang dibully, tapi kalau memang pandainya pandai. Kalau Oke. misalkan jurusan IPA lah. Mm-mm. Gitu. Tapi kalau sekarang kan ada instruksi tulisan itu harus besar. Saya punya itunya apa dokumen, saya barusan memberi seminar tentang itu. Mm-mm. Tetapi apakah anak itu bisa kalau pegang gadget disuruh nulis bersambung? Susah. Hmm. Susah. Itu butuh effort yang luar biasa. Itu instruksi presiden loh, Pak. Apa? Pernyataan presiden loh. Oh, ada ininya nggak, Pak? Bisa ditampilin nggak slide-nya? Ada. Sebentar saya carinya. Itu barusan saya berikan. Hari Senin kemarin saya Oke. berikan. Mm-mm. Ada, Pak. Mm-mm. Oke. Sebentar, Pak ya. Ini saya sambil jawab pertanyaan ya, Pak ya. Ya, Ada pertanyaan ini, Pak. Jadi, eh, kalau anaknya berkebutuhan khusus, tapi dia tuh sering gambar mobil, itu gimana? Ya, ini pasti ada artinya ya, Pak ya. Tapi, ya. boleh dijawab nggak, Pak? Singkat padat jelas, Pak. Ini, Pak. Kalau kebutuhan khusus, saya tidak bisa memberi solusi, tapi biasanya kalau sudah gambar kendaraan, apakah anaknya ini sudah kepingin lepas? Ada kejenuhan. Hmm, Dia ingin lari, Pak. hmm. Apakah begitu? Coba ditanyakan. Coba ditanyakan ya, gitu ya, gitu. Oke, ini Pak ada pertanyaan lagi. Sambil Pak Ya, Yani siapin ya, Pak ya. ya, ya, Pak, Pak. kalau udah dewasa, usianya di atas 20 tahun, Ya. apakah bisa dilihat dari tulisannya? Ya, ini saya udah tahu jawabannya, Pak. Tapi Pak Yani aja yang jawab deh. Kalau sudah dewasa, Pak, bisa, Pak. Hmm, Semakin enak dewasa, Pak. Contoh asik. begini, ada seorang tua, orang tua yang mau memberi ini, Pak, mau memberi modal anaknya untuk bekerja. Itu kan bisa Heeh. dilihat, Pak, apakah anak ini pantas apa enggak. Waduh, orang tua yang punya anak-anak yang udah dewasa anaknya, kalau mau ngasih modal, tolong jangan langsung sembarangan kasih modal ya. Iya, Jadi bisa dilihat tulisannya ya Pak, apakah ini bisa, anaknya bisa tanggung jawab terhadap modalnya atau dia betul, akan apa malah kehilangan modalnya semuanya. Itu bisa dilihat betul, ya Pak. bisa, Pak, Gila, teman-teman sakti nggak bisa. ya? Oke. Nah, Pak, Ada. kalau saudara biasanya kan dari kakak Hmm, sampai adiknya itu tulisannya semua sama, Pak. Karena kan hmm, belajar nulis itu dari kakaknya. Biasanya kan hmm, gitu ya, Pak. hmm. Kan Ya, mereka ngikutin contoh gitu kan, Pak ya. hmm, Kalau kakaknya hmm, udah begini, begini banget gitu kan ya. Nah, hmm. itu masih bisa dilihat nggak, Pak, relevansinya itu? Malah beda, Pak. Tulisan Hmm. anak itu meskipun jangankan saudara, anak saya kan kembar, itu beda Mm-mm. tulisannya, Pak. Beda sekali, Pak. Nah, betul Sama ya. dengan Tadi ini. siapa tadi yang nanya, Pak Robert? Jadi tadi Hmm, kan kita udah kasih cerita di depan ya, Pak hmm, ya. Walaupun dia nulisnya itu sama, tapi hmm, cara menuliskannya itu beda. hmm. Cara Ya, menuliskannya itu, teman-teman, ada tekanannya, itu pasti beda. hmm, Ada hmm. jarak antar hurufnya, itu pasti Ya, beda. betul. Hmm. Jarak antar kata, itu juga beda. Beda, Tinggi hurufnya, itu juga beda. Jadi itu nggak beda. mungkin persis sama, gitu. Nggak Semoga mungkin. kejawab ya, Pak Robert ya. Nggak Oke. mungkin. Ya, Pak. Pak Hmm. Yani, silakan Pak. Ini Lanjut Pak, Pak ini Pak, contohnya, Pak. slide-nya. Ya, apa Ini ini Pak? contohnya. Prabowo minta apa? Minta ada lagi tulisan di sekolah. Waduh, gila. Ini saya Ini, baru tahu ini berita Pak. ini Pak. Ini Oh, tanggal 30 Oktober. Ini 2025. hasil hasil Heeh. hasil penelitian dari Universitas Atmajaya. Oke. Sampaikan di sini, memang menulis ini kan sampai diwajibkan nulis 15 menit sebelum pelajaran, Pak. Ini Wow. Wow. ada lagi, ada lagi. Ya, 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 ya. Ada, Pak. Oke. Oke, oke. Nah ini, Distrik Jakarta ajak sekolah biasakan menulis tangan 15 menit sebelum pelajaran. Hmm. Tetapi apakah harus kita patuhi semua? Kita patuhi tetap. Tetapi Mm-mm. ada rambu-rambu yang harus dirubah, Pak. Oke. Supaya bisa tepat, gitu lah. Oke, oke, oke. Nah, jadi, Contoh ukuran huruf, Pak. Ukuran huruf oke. itu harus 3 mili. Minimal 3 mili. 3 mili, sedang Pak itu.
Apa Pak Minimal itu, ukurannya? Pak. Iya, minimal. Itu Oke. berpetak itu loh, Pak. Mm-mm. Itu loh. Jadi Oke, oke. pakai itu. Pak, kenapa Mm-mm. 3 mili, Pak? Kenapa minimal 3 mili? Boleh sharing nggak, Pak, ke teman-teman di sini? 3 mili memang standarnya grafologi 3 mili, Pak. Mm-mm. Kalau zona tengah ya. Artinya apa? Kalau lebih kecil apa artinya, Pak? Kalau lebih kecil ya tadi fokusnya bagus tapi gampang dibully. Apalagi kalau ini anak laki. Anak laki mendapat pendidikan keras dari orang tuanya Mm-mm. itu bisa menjadi seperti perempuan walaupun tidak banci, Pak. Bukan banci Oh, secara seksual oh. ya, Ya, tapi ya, ya, dia ya. melambai. Sekarang kan banyak Pak anak-anak melambai itu, Pak. Coba Oke. aja dilihat tulisan. Tuh. Itu dari tulisan bisa dilihat, Pak. Bisa, Pak. Oke. Tulisan ini kadang jahatnya, Pak. Seksual aja Heeh. bisa dilihat, Pak. Tapi kita enggak Waduh. usah itulah. Cuma bisa dilihat. Pak, itu nanti kelas sendiri aja, Pak, sama saya, Kalau Pak, ya. sendiri aja ya. Sama saya aja, Pak, ya. Mm, mm, Jangan mm. sama yang lain, Pak. Ya. Hmm, Oke, oke, oke. Wow, Pak, ini ada pertanyaan. Mm, Pak, kalau mm, huruf Y mm, kecil, Y, mm, huruf huruf Y kecil ya, Pak, ya. mm. Di atas garis kecenderungannya kenapa ya, Pak? Memang pola tulisnya kan gitu. Sekarang Mm-mm. masalahnya ke bawahnya ini ada gelembungnya apa tidak? Nah, jadi pas kakinya itu Kakinya ada gelembungnya apa tidak? ada gelembungnya apa enggak? Apa tidak? Oh, Atau oh, dia oh. veloclau, cakar Oh, setan oh. itu, Cakar setan. Jadi dia setan bentuk itu, kayak cakar gitu ya, Y-nya cakar ya itu ya. set gitu Heeh. ya, kayak hus gitu ya. Ya, Oh, oh. itu dilihat. Oke. Kalau kita bahas tulisan Pak, asik Pak, memang asik lah. Itu Ya, ya, ya. Oke, Pak. Iya, oke. Pak, boleh kasih bocoran dikit. Kalau mm, huruf Y gelembung, Pak. Sud, muter gelembung. gitu. Nah, Sampai bawah enggak? sampai bawah anggap aja, Pak. Iya. Sampai bawah. Berarti Heeh, orangnya fisiknya bagus, olahraganya bagus. Sehingga kalau heeh. misalkan itu SMP atau SMA, dijuruskannya ke olahraga enggak apa-apa. Oh, Gitu. oke. Jadi ada hubungannya dengan bakat, Pak. Oh, ada hubungannya dengan bakat. Mm, Wah. Ya, 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 ya. Oke, bagus, bagus. Oke, thank you, Pak. Thank you, Pak. Ya. mm. Terus, Pak, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Kalau Apa? misal ada seseorang tulisannya itu bisa berubah-ubah tergantung sikonnya. Tergantung lagi mau cepet-cepet atau lagi santai gitu, Pak. Dan kadang tulisannya bisa berubah stylenya karena bisa meniru tulisan orang lain nih, Pak. Ya, Jadi digunakan saat mau pakai style tulisan yang mana yang saat itu dia inginkan. Tulisan aslinya itu yang dengan kondisi dia lagi santai. ya. Nah, itu gimana, Pak, kalau kayak gitu, Pak? Yang dinilai yang santai, Pak. Yang dinilai Yang yang tidak santai. tergesa-gesa. Kalau tulisan berubah itu pasti, Pak. Ya, Grafologi, betul. makanya saya sarankan nggak usah ke konsultan grafologi, cukup belajar sendiri. Karena apa? Tulisan anak itu 6 bulan sekali berubah. Kalau tulisan orang tua biasanya 2 tahun sekali berubah. Karena pengalaman hidupnya kan pasti berubah, Pak. Oke. Ya, pengalaman hidup berubah, kebijaksanaan berubah, nilai-nilai Berubah, hidupnya bisa bergeser juga ya, Pak. berubah juga. Betul, ya. Dan itu akan membuat pergeseran di tulisannya. Tulisannya. Betul. Oke. Nah, tuh teman-teman ya, itu. Pak, kapan buat one day class? Ada yang nanya nih, Pak. Nah, senyum aja loh. Tuh, lihat loh. Tuh, Ya, tahu nggak loh? Senyum tuh. Apa itu artinya itu dia senyum? Coba. nah itu nanti ya kita siapkan, kita ngomong sama Pak Aris bagaimana. Yang punya kelas kan Pak Aris, saya kan hanya narasumber saja kan gitu, Pak. Iya, iya, iya. Oke, Pak. Oke, Gitu. Pak. Oke. Saya pengen tahu nih. Banyak nggak di Mm-mm. sini yang kepengen belajar? Banyak nggak? Saya pengen tahu nih. Coba ya. Kalau banyak kita biarkan ya, Pak ya. Loh, salah ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ya. Coba nih pengen tahu nih ya. Waduh, ya. Ini teman-teman mau ini kepengen belajar yang mana? Apakah yang masalah seksual tadi yang kepengen dipelajari gitu? Pak, ini ada pertanyaan lagi. Anak Iya, Pak. saya sudah kelas Mm-mm. 12, tulisannya Mm-mm. jelek. Nah, ini Mm-mm. tadi Pak yang saya ngomong. Kadang itu kan banyak ya tulisannya jelek gitu kan orang dewasa Mm-mm. ngomongnya. Kadang nggak Mm-mm. bisa dibaca, Pak. Betul. Sampai
jawaban ulangannya benar, tapi disalahkan gurunya, ya karena mungkin tulisannya nggak kebaca ya Pak ya. Iya. Dan gurunya marah gitu kalau tulisannya jelek. Ada solusi dan ada efeknya nggak sih Pak? Atau mungkin ada artinya nggak sih Pak kalau kayak gitu? Gini Pak, kalau tulisan jelek sudah segitu kan harus dilatih lagi. Harusnya sejak sebelum kelas 12 sudah diperbaiki. Karena apa sih Pak? Oke. Sekarang ini kan disuruh nulis tegak bersambung. Saya Mm-mm. selalu sarankan kepada guru-guru karena kebanyakan peserta saya kan guru Pak. Saya selalu Oke. sarankan, tolong jangan terlalu dipaksa. Mm-mm. Sebab emosinya muncak Pak. Oh, Pelan-pelan didekati, oke, didekati. oke. Karena apa? Anak sekarang pegang gadget Pak. Oke. Pak, apa Yang efeknya menyebabkan pegang gadget Pak? Tolong sharing Pak. Dari tadi Pak Yani ngomong pegang gadget coba. tulisan bersambungnya susah Pak. Oke. Karena apa? Saraf di otaknya kan terpengaruh. Contoh kalau pegang gadget kan terbiasa misalkan huruf O dipencet gini aja dul sudah keluar O toh Pak. Ya. Tapi kalau nulis kan harus O-nya ini bulat seperti ini gitu loh Pak. Kan Ah, harus butuh kesabaran Pak. oke. Gitu. Oke. Oke, oke, oke. Jadi itu Ya, punya bagus. pengaruh ya Pak ya kebiasaan Pengaruh Pak. itu. Oke. Pengaruh. Oke, ya, ya, ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Ya, Pak, mau nanya dari Pak Arief Widodo, ya. ya. Kalau anak muda marah dan tersinggung, Mm, biasanya model tulisannya itu kayak gimana? Ini anaknya mm. usia di atas 7 tahun ya, Pak ya, 7 tahun gitu. ya kan. Ya, biasanya kayak gimana, Pak? Ciri-cirinya tulisannya gimana, Pak? Boleh kasih Cuma kisi-kisi atau gambaran? coba dilihat huruf D-nya Pak. D, delta, delta, D. Deltanya. Itu Heeh. atasnya kan ada loop-nya pasti. Itu kan Mm-mm. anak baper Pak. Anak baper Oh. itu Pak. Jadi tiangnya itu, Pak, tiangnya D. Tiangnya Heeh. itu ada itu atau huruf B juga begitu. Pokoknya Mm-mm. huruf yang tiang atasnya itu ada loop-loopnya itu biasanya anaknya sensitif, Pak. Loh, biasanya Jadi tiang kan tinggal lurus aja, Pak. Seret, lurus kan, Pak? harusnya kan lurus saja, tapi anak begitu nggak bisa. Heeh. Gitu loh. Takut dikritik itu, Pak. Jangan sekali-sekali ngomong mengkritik tentang itu. Bentar, saya carikan contoh. Oh, huruf D. Oke, ayo Pak, cari Pak. Ayo Pak, semangat Pak. Ayo teman-teman, kita kasih tepuk tangan supaya Pak Yani semangat Nah, ini mencari. Pak, seperti ini, Pak. Ayo, ayo. Kayak seperti ini bisa. Mana Pak? Mana Pak? Bentar, bentar, Pak. Ini udah banyak Pak yang tepuk tangan Pak. Ayo Pak, ayo, come on, cepet, cepet. Ini loh, Pak. Ngerjain Pak Yani. Huruf T, Oh, lu huruf begini D, maksudnya. Heeh. ya. Ini tidak bisa dikritik, Pak. Anak saya ada, Pak, yang seperti ini. Apalagi ini dengan tekanan yang tajam ya, Oh, tekanannya keras. sampai kertasnya tembus gitu ya Pak. Ah, kalau kertasnya tembus itu sudah marah, Pak. Oh, itu udah Sudah marah itu mulai kategorinya. sudah tidak karu-karuan. Kalau begini kan kita sudah hati-hati. Wah, saya kalau Oh, ngomong dengan anak ini hati-hati. Jangan-jangan oh, marah. Pak, ini orang dewasa juga masih berlaku, Pak, analisanya. Kalau tulisan Sama, D-nya Pak. begini. Sama, Pak. Justru Ayo, dewasa cek, yang cek, cek hati-hati. semua. Cek semuanya tulisan D-nya gimana? Iya, huruf B. Cek semua tulisan D gitu ya. Coba Urusan tolong, D. ada yang mau ngaku nggak? Hmm. Ini seperti ini, Pak. T ya, D iya. T juga, Pak. Iya, T iya. Oh, T yang model ikan gini. Iya, Oke. ya. Ini ciri-cirinya orang nggak suka dikritik alias baper gitu ya, Pak Iya. ya? Ya, kalau memberitahu Mm-mm. juga harus hati-hati toh, Pak. Iya, iya, iya. Teman-teman Kalau kalau ketemu memberitahu. Pak Yani, tolong semua buku, tulisan semua disembunyiin ya, teman-teman. Nah, ini kalau saya tidak ada contoh huruf B, coba Oh barangkali iya, huruf B juga ada huruf B, tiang ya. Jadi B-nya bukan tuh ada. B yang besar, Pak. Ini Heeh, coba dilihat barangkali apa peserta B-nya heeh, itu loopnya itu yang bawah lebih apa lebih jemblung, lebih gendut ya heeh. dibanding yang atas. Ada ndak yang tulisannya seperti itu? Kalau ada, tolong chat. Nah, tolong, tolong, Ayo. ayo. Saya banget deh persis begitu, Siti. Nah, sorry ya, bener nggak sih kalau katanya nggak suka dikritik, sorry, bener nggak?
Bukannya apa ini cuma untuk studi kasus ya gitu. Sebetulnya itu ada ininya ya Pak ya, ada penyebabnya ya Pak ya. Kenapa orang Ada, nggak suka dikritik gitu ya ada. Pak ya. Waktu kecilnya, Pak. Waktu kecilnya kenapa Pak? Waktu kecilnya misalkan sering selalu ditegur, diolok-olok, itu bisa menyebabkan seperti itu, Pak. Oke, ya ya ya. Ini Pak ada yang ngomong Pak, benar tulisan suami begitu katanya B, gitu. seperti B itu. D, Delta B-nya, Pak, oh ya. Delta iya. Sekarang tersinggungan apa enggak? Nah, coba Bu Ya. Nelly, suami tersinggungan nggak? Ya Pak, benar sekali tepat. Nah, ini. Betul ya. Kan Iya, enak tuh lihat gini. enak Kita Pak nggak ya, perlu langsung ngomong, ketahuan ya Pak. nggak perlu ngomong, Pak. Nggak perlu ngomong ya, langsung Nggak tahu. perlu ngomong, Pak. Tuh, Bu Siti juga mengakui, iya bener saya relate katanya gitu Pak Hmm. Yani. Ya, Pak, toh. Pak, Sebentar ini. Yang B ini, Pak. ya, Bentar, apa yang seperti ini? B yang ini, oke. Pak. Ada nggak seperti itu? Yang mana Pak? Ini, yang Oh yang besar itu, itu loh, Pak. Yang yang besar. gendut-gendut itu, Pak. Ya, yang arah jam 11 ya teman-teman Ya, ya, yang arah jam jam 11. 11. Heeh. Hmm. Oke, itu artinya apa Pak? Hmm? Kalau Look, ada yang heeh. seperti itu, saya tanya, sudah berapa uangnya yang dipinjam orang tidak dikembalikan? Nah lo, ayo ngaku, gila, sakti banget Pak Yani. Oh iya Pak, Hah? saya katanya Loh, Renaldis. ya, Bener nggak? ada Bener ya. nggak? Huruf B-nya kayak gitu. Bener nggak Renaldis? Ya ini, punya uangnya diutang tapi tidak berani nagih, Pak. Wah, benar Pak, katanya Renaldis benar. Nah, itu. Ini padahal nggak kenal nih Renaldis Nggak siapa kenal. gitu ya, nggak kenal nih, cuma dari huruf B doang nih sakti ya. 98% banyak benarnya, Pak. Saya baca yang itu Wow, 98% banyak benarnya. Pak, Pak, Pak Mm-mm. Yani, Mm-mm. Bapak kalau punya klien tulisan B-nya kayak gini Pak ya, please Mm-mm. Pak, kenalin saya, tolong jangan Mm-mm. disembuhin ya Pak ya. Iya, saya mau pinjam juga kok seharusnya. Loh Pak, gitu Pak. Waduh, enak nih ya kita nyari orang-orang Enak, kayak begini nih, enak nih ya. bisa, bisa cari orang-orang semacam itu. Waduh, teman-teman ini rahasia besar nih ya. Waduh, harusnya ini nggak di live ini tadi ya. Waduh. Coba saya cek di live dulu. Oh, aman Pak. Belum ada yang ini Aman, Pak belum ya. ada yang tanya toh. Oke. Belum ada yang tanya Pak. Aman Pak Itu ya. apa Juni mengangkat tangan itu? Apa itu? Juni angkat tangan. Ya, silakan. Coba. Chat aja, chat aja. Juni silakan chat. Juni silakan chat. Supaya hemat waktu. Oke, Pak Yani. Sekarang saya mau Ya, nanya ya, Pak. ya, ya. eh Contoh ya Pak, kasus kayak Mm, misalkan huruf D yang tadi Pak. Huruf D yang mm, ada look ya. Tiangnya itu ada ya. look. Gitu kan Mm, ya. Kan sebetulnya ini ada luka nih Pak, orang ini Pak mm, ya, mm, karena mm, dikritik apa dan sebagainya gitu ya, sehingga akhirnya sekarang dia kalau dikritik itu tersinggung, marah dan mm, sebagainya. mm. Jadi terpicu lagi lukanya kan gitu Pak. Ya, betul. Pak, pertanyaannya gini, bisa nggak Pak? Saya cuma ngubah huruf D saya Pak. Jadi saya latihan nulis Pak, huruf D-nya saya bentuk tiang gitu. Mm. Kira-kira saya bisa sembuh nggak Pak kalau kayak gitu? Bisa, tapi butuh waktu 21 sampai 30 hari, Pak. Oke, saya konfirmasi ulang nih ya Pak ya. Ya. Jadi saya nulis D Mm, 21 hari pakai tiang, iya, lurus gitu. lurus. Itu akan mengubah sifat saya yang gampang dikritik tadi. Betul, Pak. Wow. Saya dulu huruf B saya, Pak, seperti tadi, gendut. Huruf B jatuh Oh, bangunnya kena gitu, saya rubah, Pak. Begitu saya agak pelit, oke. Pak. B-nya itu bisa sama yang atas sama yang bawah, Pak. Oh, oke. Bisa sama, tapi 21 sampai 30 hari. Wah, terus nulis D-nya seberapa banyak, Pak? Ya latihan aja. Satu apa? Satu baris, dua baris gitu, latihan terus sampai menyatakan nyaman D-nya sudah berubah. Itu kan Oh, grafoterapi, Pak. wow. Dahsyat ya teman-teman ya. Hanya Hmm, dengan mengubah tulisan kita, ternyata bawah sadarnya pun bisa berubah. berubah. Gitu. Pak, Mm-mm. eh saya pernah baca sekilas nih ya, Pak ya. Ya, Gitu. ya.
pada saat kita mengubah tulisan, itu tuh pasti kita nggak nyaman, bener nggak Pak? Nggak nyaman, Pak. Nggak nyaman sudah. Hmm, Jawabannya nggak hmm, nyaman memang. Sebuah Tapi perilaku terusin itu aja Pak. terusin aja. Makanya Hmm, pelan-pelan. hmm, hmm. Kadang saya dulu juga, maaf ya Pak ya, pakai ICT saya dulu Pak. Supaya nyamannya Pak. Oh, ini mah Supaya curang nyaman. Pak, udah Nah, itu. cheating. Pakai intervensi Pak. Iya, Waktu itu nggak ya. nyaman Pak. Oh, jadi kalau pakai ICT lebih cepat ya Pak? Lebih cepat Pak. Oh, Otomatis kan nggak nyamannya cheating, udah cheating dihilangkan. nih. Gitu. Ya, ya, ya. ICT itu satu teknik terapi teman-teman sekalian yang saya kembangkan, instant change technique judulnya. Berarti itu benar-benar bisa kita lakukan untuk intervensi dan mempercepat supaya lebih cepat perubahannya ya Pak ya. Berubah ya. Hmm, oke, good, thank you Pak. Pak, ini ada yang nanya Hmm. lagi Pak. Kalau nulis Hmm. huruf E, bentuknya Hmm. angka 3 terbalik, itu Hmm. ada artinya nggak Pak? Bentar, saya tanya dulu ke penanya. Ah, Apakah oke. Bapak suka seni? Ibu, 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 Ibu apakah Siti. Ibu suka seni? Bu Siti suka seni nggak? Kurang, kurang paham, Oh, Sastra? kurang, kurang. Sastra? kurang. Sastra? Enggak sih. Enggak. Kalau Hmm. Ah, misalkan E-nya seperti ini, apa yang ah. dimaksud seperti ini E-nya? Bentar Iya, ya, soalnya dari bentar. kan sering tulisnya itu E-nya itu suka loh. Kenapa ya? Angka 3 terbalik. Tadinya Seperti saya ini. Seperti ikut yang itu. di slide itu. Iya, yang sebelah kanan dari saya itu, Pak. Ya, Aku Yang suka jam nulis. 1, arah jam 1 ya? ya. Kalau jam 1 itu, apakah Ibu suka seni? Enggak Kalau sih. enggak, E-nya, pertanyaannya, apakah dulu pernah dilarang kalau misalkan senang seni oleh orang tua? Dilarang ya. Kan orang dulu seusia saya, anak kelahiran tahun 80-an tuh kalau mau belajar seni kan nggak boleh, Pak. ya Iya, karena orang iya, tua Pak. merasa, Itu eh, merasa iya, nanti jadi betul ya. apa. Oh, iya, iya, Pak. Nah, udah tuh, Wah, berarti itu. berarti sebetulnya ini dia punya bakat di situ, tapi Sudah dilarang punya orang bakat di tua. situ, tapi diarahkan orang tua tidak menyukai itu. Hmm, Saya pernah, makanya Pak, di Madura, Pak. Di Madura ada orang itu kalau tahu wajahnya aja sudah orang Surabaya bilang sangar gitu loh, Pak. oke. Ya. Tetapi anehnya begitu saya tanya, apakah Bapak punya profesi membuat kerajinan tangan untuk pengantin, untuk lamaran pengantin itu kan orang-orang Jawa, orang-orang Madura itu kan ada. Oke, oke. Jawabannya iya, dan saya juga bisa jahit pakaiannya. Wah, Itu huruf I yang ada circle-nya, Pak. Ada. Bentar, oke. barangkali ada. Huruf I yang ada circle-nya. Wow, amazing. Oke. Enggak ada Yang ya. mana, Pak? Bentar, ini ada enggak? Nah ini loh, Pak. Yang jam berapa? 5 itu ya. Ya, arah jam 5. Ini Mm-mm. orang yang kekanak-kanakan. Kalau anak laki-laki tertarik dengan profesi perempuan. Contohnya misalkan salon. Oh, oke. Itu di sini. Membuat Ya. itu. Membuat baju perempuan, baju laki itu ini. Ini saya Oh, tanya, kalau saya setiap seminar saya tanya 90% benar. wow, amazing ya. Oke, Bahkan oke. kadang atasannya enggak tahu kalau anak buahnya bisa itu. Oh, ya, 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 ya. Wow, amazing, amazing. Oke, oke. Ini loh, jahatnya grafologi di sini. Kita bisa tahu sedikit aja sudah tahu. Kok jahatnya sih, Pak ya? Saktinya gitu loh, Pak. Nah, Pak mau tanya boleh Pak? Ya, ya, Pak kalau waktu kecil itu kan kita kan diajarkan tulisan tegak bersambung gitu Pak ya. iya betul. Nah itu kan otomatis kalau misalnya kayak di E itu kan pasti yang bukan E yang kalau tadi di gambar huruf E itu kan E yang pojok kiri bawah tuh Pak Ya tahu. biasanya kalau tegak bersambung. Apakah itu berarti semua orang yang di zaman saya dulu karakternya seperti itu Pak? Tidak, Pak. Nanti dengan pengalaman Bapak kan berubah.
teman Bapak sekelas saja tulisannya sekarang kan sudah beda-beda dengan Bapak. Yang tegak bersambung ya, kan sudah beda-beda Pak. Karena pengalaman, kebijaksanaan hidup kan beda-beda. Hmm. Kan dulu pakai copybook toh, copybook. Sebentar saya tunjukkan Pak, biar jelas ya. Dulu kan pakai copybook. Yang di kelas itu ada A, B, C, D, E-nya itu kalau nulis tegak bersambung itu seperti itu. Mm-mm. Itu ada itu. Bentar saya, mumpung saya siap. Ayo Pak, kita Ya kasih Pak, tepuk tangan teman-teman. Ayo supaya semangat Pak Yani. Ini kayak materi sampai besok pagi semua siap nih coach. nah inilah. Ah, Bentar, ini kan lepas ya, sebentar Pak ya. Saya carikan yang ayo tegak semangat bersambung Pak. Pak. Ayo cari Pak, cari. Wow, teman-teman menarik ya teman-teman. Seru nggak teman-teman? Nah, ini dia nih, Ini ya. ya, kelihatan Nih, ya. ya, ya, ya. Kan seperti ini. Heeh. Tetapi mereka apakah persis seperti ini tulisannya sekarang? Mungkin sambungannya iya, tapi Mm-mm. tulisannya beda. Sambungan Hmm. ini kalau grafologi ada lagi, ada sambungan Garland, ada sambungan Erkit, ada sambungan Hmm. Angular, beda-beda juga. Nah, sambungannya pun akan menentukan watak Artinya karakternya ya, Pak. masing-masing. Ya, betul, Pak. Tuh teman-teman, sambungan aja itu bisa punya arti yang berbeda. Nah, Itu. kemarin waktu saya diundang, itu saya suruh merubah huruf T kecil, Pak. T Mm-mm. kecilnya itu kan tajam, Pak. Mm-mm. T kecil tajam itu kurang diperkenankan. Harusnya jangan Hmm. terlalu tajam. Hmm. Apa Pak tandanya, Pak? Kalau T kecilnya tajam. Kalau ngomong kasar, suka marah gitu, Pak. Waduh. Kan kurang bagus. Iya, 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 Ya iya. toh? Iya. Itu. Jadi ini. Oke, Pak. Tadi Mm-mm. maksud pertanyaannya Pak Arif itu gini, Pak. Boleh Pak tadi slide tadi Mm-mm. ditunjukin, Pak. Ya, Yang slide-slide tadi, tadi Pak, ya. yang huruf tadi, Bentar, Pak. Iya. bentar. Itu kan huruf E-nya itu kan huruf E yang orang suka seni tuh, Pak, kalau Ya, ngelihat dia kan ya. Nah, iya. berarti apakah kan kalau kita nulis tegak bersambung, kita kan disuruh nulis E-nya kan kayak gitu Mm-mm. tuh, Pak. Mm-mm. Nah, gimana tuh, Pak, membedain dengan kalau misalkan dia memang disuruh nulis E-nya kayak gitu, Pak. Mm-mm. Gitu. Apakah berarti dia punya bakat seni? Kan belum tentu enggak. Karena kan Belum tentu. dia nulis kayak gitu, karena kan Mm-mm. disuruh, Pak, sama gurunya, Ya, Pak. Nah, gimana dong, Pak, itu untuk bedain bahwa itu tapi tuh kalau bakat. Mm-mm. kalau kepribadian susah, Pak. Nggak bisa nulis E seperti itu, Pak. Mm-mm. Silakan dicoba. Nah, kalau anak kecil kan dipaksa, Pak, sama gurunya Iya, nulis kayak dipaksa, gitu. tapi dia nggak seperti itu sehingga ada alternatif lain gurunya biasanya. E-nya itu, Oh, Pak. oh, oke, oke, oke. Dia pasti nggak nyaman ya, Misalkan, Pak, nulis kayak gitu. Pasti dia nggak nyaman anak itu nggak ya. nyaman, Pak. Nggak nyaman, Pak. Misalkan Hmm, putranya Pak, siapa penanya tadi, Pak Arif. suruh nulis putranya aja, suruh nulis tegak bersambung sekarang, bisa nggak? Walaupun Sekarang diajarin. sekarang gadgetan ya Pak kayak Bapak bilang tadi Nah, tuh Pak. itu loh, Pak. Hmm, Itu, Pak. Makanya saya ya, mensikapi aturan pemerintah kan saya harus fair, Pak. ya. Hati-hati seperti ini. Oke, oke, Itulah. oke. Itu. Nah, Ya, yang ya. saya tadi modal itu ini, Pak. Sebentar. Ini, cembung. Oke, ini apakah anak itu bisa dipegangi modal duit apa enggak gitu ya, Ya, Pak ya? Yang mana, Pak? Yang mana, ini Pak? bentar, bentar. Bentar, enggak. Yuk, ayo Pak, semangat Pak. Ayo Pak. Enggak, Kita Pak. modalnya enak ya teman-teman. Ayo Pak, semangat, semangat gitu. Wah, seru banget, seru dan penasaran gitu ya. Pak, ini ada yang nanya, Enggak kira-kira ada. nanti Pak Yani mau ngasih pembahasan tentang tanda tangan nggak Pak? Nah, saya nanya nih Pak. Tanda tangan hari ini enggak ya. Sebenarnya Ya, saya ada materi. Materi tanda tangan itu tidak semudah itu loh ya. ya Kata betul katakan ya. itu ada 50 item yang harus saya bahas.
Wah, iya, betul. Karena kalau enggak nanti malah jadi salah tangkep, malah nanti Salah bahaya ya tangkap, Pak ya. betul Pak. Iya, Sama dengan gambar, saya paling nggak berani membahas gambar sebelum mereka menguasai betul. betul ya. Karena kalau Betul. sepotong-sepotong nanti penangkapannya beda, maknanya beda ya Pak ya. Maknanya beda. Ya, masuk akal. Sedangkan tanda tangan Paham. kan cuma citra diri aja. Apa yang dia tampilkan keluar aja. Betul, betul. Iya, iya. Yang Oke. penting tanda tangan itu jangan sampai tercoret badannya gitu aja kalau saya. Hmm, oke. Yes. Oke. Nggak Pak, ada tadi Pak. mau ngomong apa Pak? Mm. Mau nyampein apa tadi Pak? Oh ini Pak yang modal tadi Pak. Modal, ya. Sebentar, udah ketemu. Ini Pak, jangan diberi modal dulu, tanya dulu. Orangnya semangat, Oh, semangat dia. heeh. Ma, aku minta modal. Diberi Mm-mm. tak Pak? Ya. Tapi begitu usaha sepi sedikit, sudah ditinggal. Itu Hmm. saya ujikan di beberapa kasus yang orang Mm-mm. tuanya nanya saya. Hmm. Saya sudah ngomong, hati-hati, jangan terlalu besar. Kalau Mm-mm. hari ini orang mau bikin kafe itu kan hampir semua anak muda pasti bikin kafe. Tapi Mm-mm. begitu sepi sedikit pasti ditinggal. Hmm. Akhirnya dia gandeng dengan Oke. adiknya. Justru adiknya ini yang bisa. Oke. Jadi yang perlu diperhatiin adalah baseline-nya yang cembung ini ya Pak ya. Cembung itu, Pak. Ya, teman-teman bisa memperhatiin nggak teman-temannya? Jadi tulisannya ini kan seperti kayak cembung gitu ya. Jadi kayak naik, setelah itu turun gitu ya. Coba perhatiin teman-teman ya. Paham ya? Itu yang disebut dengan baseline gitu ya Pak Yani ya. Ya, betul, Pak. Oke, jadi ini menggambarkan seseorang yang semangat di awal, Ya, setelah itu semangatnya pelan-pelan turun gitu ya. turun. Oke, ya, ya, ya. Oke, wah ini langsung semua ngecek tulisannya semua nih Pak. Pada Hmm? diem semua nih Pak. Ini kayaknya semua pada diem pesertanya. Ini kayaknya pada ngecek tulisannya semua nih. Oke teman-teman, gimana? Seru nggak ya? Oke, Pak. Ya, eh Pak. huruf I yang nggak ada titiknya. Ini ada yang nanya Pak. Apa artinya? Tapi yang tidak ada titiknya bagi anak kecil itu lupa, Pak. Bagi anak kecil. Kalau Mudah orang lupa ya. dewasa, Kalau orang dewasa yang saya takutkan itu silent rebellion, Pak. apa Pak? Grundel, silent rebellion. Dia Hmm, toksik. Dia tidak berani melawan, tapi ajak-ajak kawannya untuk melawan. hmm, Itu, itu. oke, Ini Grundel ya Pak. Pak ya. Ini Iya, bahasa Jawa grundel. Grundel. Jadi ngomong gitu ya, ngomong di belakang apa, ngeluh Ngomong di apa kayak belakang, gitu. terus ayo demo gitu loh. Hmm, oke Makanya oke. tulisan kecil kan tidak semuanya jelek. Soalnya orang tulisan kecil itu tidak bakal berani berani demo, Pak. Oh, oke 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 oke. Jadi gimana kalau anak-anak Indonesia semua disuruh nulis kecil ya? Jadi nanti nggak ada pendemo lagi di masa depan Tapi gitu ya gampang Pak? dibully orang, Pak. Tapi gampang dibully, repot Nah, juga ya iya. Pak. Gampang cemas, Pak. Apalagi kalau main saham. Saya sarankan jangan. Wah, kalau Karena tulisan dia kecil akan jangan. ini, walaupun teliti dia kalau naik sedikit atau turun sedikit cemasnya luar biasa, Pak. Oh, iya iya iya. Gitu. Segala sesuatu pasti ada sisi Ada baik plus dan minus. buruknya ya, Pak. Ya, betul, Pak. Oke, ya 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 ya. Oke, Pak Yani. Jadi Ya, kalau untuk orang-orang dewasa seperti kayak gini, apa nih Pak tipsnya Pak Yani? Kan sebagai orang dewasa kita ini udah kebentuk kan Pak. mm. Nah, melalui grafologi apa nih tipsnya Pak Yani? Ada nggak yang Ya singkat, pertama praktis, kali jelas? dianalisa. Saya ada contoh sebetulnya, apa? Grafoterapi, analisa penghambat. Hmm. Sebentar ya, Pak ya. Mm-mm. Ini saya ada contoh. Saya biasanya selalu buat seperti ini, Pak. Karakter tulisannya bagaimana, analisa penghambatnya bagaimana, Pak. Oke. Jadi terus itu kita lakukan satu solusi. Mm-mm. Tetapi karena grafologi harus sabar loh, Pak. Oke. Iya, Pak. Ya, ya. Itu jadi ada analisa penghambatnya, Pak. Hmm, Itu oke. yang perlu kita betulkan, Pak. Bentar Oke, saya kasih ini nih, nih, oke. ini. Sebentar, Pak. Ini bisa untuk Jadi, segala macam. oh bisa tuh segala macam, Pak. Oke, Ya, oke, oke.
Sebentar Pak ya. Faktor-faktor penghambat kesuksesan melalui grafologi. Nah, seperti ini Yes. Pak. Analisa pilarnya bagaimana? Kita lihat Pak ya. Heeh. Itu Mm-mm. kan ada artinya karakter penghambat. Terus Mm-mm. kita checklist, ada nggak ini? Kalau ada Oh, kita checklist, kalau enggak kita silang nggak ada. Terus oke. dari sini kita perbaiki bagaimana supaya tidak terjadi begini. Waduh, ini tuh memang harusnya workshop ya Pak ya, ngajarin ya Iya, Pak. iya. Iya Nah, nih Pak seperti Yani ini. nih mana sih? Siapa yang margin kiri sempit? Barangkali ada di sini. Heeh. Pertanyaan saya, apakah suka reoni? Suka reoni, dikit-dikit reoni, dikit-dikit Reoni reoni. itu, Pak. Karena apa? Terikat dengan masa lalunya. Wah, ini mah bukan sempit lagi, nggak ada marginnya Pak. Tidak ada marginnya, sehingga banyak membuang waktu. Ah, Kesulitannya saat harus menyusun perencanaan itu kurang bagus. oke, wow, gila, Kalau disusun ngeri. semua di situ bagus, Pak. Wah, ngeri, 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 ngeri. Oke, 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 dahsyat. Oke, Mm-mm. ya. Nah, Pak Yani, Iya, Pak. sekarang kita ngomong anak-anak nih, gitu ya. Iya. Ada Mm-mm. nggak pesan-pesan Pak Yani atau mungkin materi-materi penting yang apa ya dalam waktu yang singkat ini Pak Yani boleh share lah ke orang tua. Sebentar. Ya, ayo Saya kita kasih buku semangat lagi penting. teman-teman. Ayo. Saya banyak, Pak ya. Baca, Pak ya. Kalau materi yang anak-anak itu saya biasanya buat seperti ini. Saya baca, Pak ya. Ya, Karena ya, saya tidak masukkan di situ. Itu ya. harus tahu ini, Pak. Tulisan anak mengamati perilaku yang menunjang keberhasilan. Itu yang paling penting, Mm-mm. Pak. Mm-mm. Yang berhubungan dengan pribadi positif. Mm-mm. Kemudian mengamati perilaku anak ini ada, Pak. Mengamati perilaku anak yang berpotensi melakukan tindak kekerasan. Mm. Ini kelihatan, Pak ya, ketidakjujuran atau perilaku anak yang tindak kekerasan. Dan Yang mengamati gimana? Yang gimana Pak? Tindak kekerasan kekerasan itu? itu seperti tadi tajam-tajam, lincip-lincip itu bisa. Yang Mm. tembus tadi yang kata Pak Aris tembus sampai lubang itu bisa. Oke, Itu tekanannya ya teman-teman ya. Jadi tekanan ya. tekanannya tuh kenceng gitu. Jadi kalau Mm-mm. diraba dari balik kertasnya itu tuh kerasa teman-teman sekalian. Rasa Bahkan ada yang sampai tembus ya tembus gitu. ya. Atau Oh itu margin bahaya. kanan nabrak, Pak. Atau margin kanannya nabrak. Jadi Nabrak, udah tahu mentok sampai kanan dituabrakin aja tabrak gitu. terus. Itu biasanya melanggar aturan, Pak. Berani Wow. melanggar aturan. Oke, oke. Ya, Tapi bagusnya jadi apa Pak kalau yang kayak begitu Pak? ya Kan ada jadi ya bagusnya tuh. kalau bisa tinju ya suruh ikut tinju kan gitu. Tapi dilihat dulu huruf huruf I-nya seperti apa. Suka Eh, mukul enggak? tapi tinju kan juga punya aturan Pak. Nah ya punya aturan tapi dia biasanya untuk itu. Oke, oke, oke. Jadi ada Pak. Untuk tidak jujur pun ada. Tapi karena saya tidak mendalami forensik, saya tidak berani. Cuma untuk Oke. melihat tanda-tandanya aja bisa. Mm-mm, mm-mm, Seperti contoh hurufnya sering hilang. Misalkan mm-mm. nulis nakal, K-nya hilang. Dan Oh, semua K atau apapun hilang, ada yang hilang. oke, Itu oke. hati-hati ketidakjujuran. Apakah harus selalu K? Tidak, apapun. Huruf Semua apapun huruf tapi yang hilang. hilang. Misalkan nakal, A-nya hilang satu gitu. Hmm. Bisa. Oke, Pak. Sampai Mm-mm. kategori mana itu dikategorikan hilang? Kalau cuma misalkan satu kata doang gitu, kan apakah masih bisa ditoleransi? Atau Oh, itu ditoleransi, seberapa Pak. sering? Kalau cuma satu, ditoleransi. Misalkan ada 15 huruf A, 9 itu Oke, A-nya hilang, ya berarti bisa dipotensi untuk oke, tiga itu. ya, oke. Ya, teman-teman paham ya. Jadi nggak cuma sekedar cuma Kunci hilang satu satu. terus langsung, wah ini Yes. nih, itu nggak gitu ya. Hmm. Oke. Untuk bakat mencari bisa, Pak. Mm-mm. Tapi Oke. jangan paut minta bakat. Saya ini seringkali diberi pertanyaan orang tua, Mm-mm. anak paut disuruh mencari bakatnya. Mm-mm. Wong dieksplor aja dia belum bisa, kok langsung dicari bakat. Ya tidak bisa loh, Pak.
Oke, Masih ya, butuh ya. latihan anak itu. Oke, oke, oke. Ya, 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 Ini ya. juga ketidakjujuran, Pak. Sebentar, Pak ya. Ya, mana nih Pak? Ketidakjujuran. Ketidakjujuran. Mm-mm. Ini nyoretnya itu loh, Pak. Yang mana Pak? Yang mana? Nyoret itu yang ditunjuk itu, coretan itu Oh, sampai tembus, coretannya diulang-ulang, tebel. diulang, terus ada lagi. Dan banyak ini, Pak. Dan banyak ya. Jadi kalau cuma Banyak. satu belum tentu ya Pak. Belum tentu. Oke. Huruf besarnya, segala macam. Itu. Terus lihat, margin kanannya kan nabrak. Wah, iya, nabrak semuanya margin Berarti kanannya tuh ini. ya. Akhirnya Der. anak ini tidak sampai sekolah SMP, Pak. Karena Oh, suka mukuli kawannya. oh, oke, oke. Itu saya terima tahun 16. Apa Pak? Saya terima tulisan tahun 16. Tahun 2016. Oke. Sehingga saya tahu perkembangan sekarang anaknya memang tidak sampai SMP sudah keluar. Oh, Baseline-nya lihat, baseline-nya kan tidak karu-karuan semua. ya, ya, Baseline, ya toh, itu tidak bagus, marginnya juga tidak bagus, nabrak, ya, sehingga tulisan ya. ini saya kategorikan bahaya. Oh, Padahal orang tuanya, maaf, orang tuanya adalah tokoh agama. oke. Jadi nggak bisa, Ya, Pak. ya, Kan ya, ya, ya. kita tidak bisa melihat di situ ya. Oke, oke, oke. Punya pergaulan Oke. masing-masing. Wow. Oke. Yes. Pak, kalau tulisan dokter gimana, Pak? Tulisan dokter kan bukan aslinya, Pak. Hmm, Kakak itu saya kan kode. dokter. Tulisannya kan bagus. Kalau Heeh. nulis resep dia seperti itu. Oh, karena Kalau emang kecil ya kalau kenapa kok dia nulis resep gitu tuh? Apakah karena memang ada kode ada perjanjian atau? kode, Pak. Ada kode sama apotekernya. Oh gitu. Jadi itu bukan tulisan aslinya ya, Bukan Pak? tulisan aslinya. Kakak saya kebetulan dokter, jadi saya tahu persis. Katanya, oh enggak, tulisan saya bagus kok. Bagus tulisannya, Pak. Tapi Hmm, kecil. ya, ya, oke, oke, Karena fokusnya kan bagus. ya, ya. Pak, kalau ada kasus nih, misalkan anak-anak nggak jujur atau anak yang seperti tadi tulisannya bahaya gitu, gimana Pak cara memperbaikinya, Pak? Nah, itu yang agak repot itu. Itu harus ada konseling khusus itu, Pak. Tidak Oke, berani hanya dengan grafo, Pak. Kalau saya oke, tidak berani. ya, ya. Harus ada konseling khusus itu. Hmm, oke, 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 good, oke. Ya, Ini ada pertanyaan lagi. Kalau anak kecenderungannya suka nunda pekerjaan, ada. Bentar, Pak, ada, anak Pak. yang Beberapa. kecenderungannya suka menunda pekerjaan, ada ciri-ciri tulisannya nggak, Pak? Ada, Pak. Iya, ayo Pak. Tapi kan tidak selalu jelek atau menunda ke pekerjaan. Mungkin dia perfeksionis. Oke, ya. Mungkin dia Bentar nunggu aja. timing, ya kan, Pak? Heeh. Iya, sebentar Ya, ya. jadi itu nggak bisa di iniin ya, Pak ya, nggak Nggak bisa bisa dijadikan langsung. cara. Ya, jadi masih harus lihat konteks-konteksnya itu kayak gimana. Konteks-konteksnya gimana. Betul. Oke, Bentar, Pak. oke. Ini, Pak. Ya, Sebentar, Pak ya. yes. Yuk, kita kasih semangat lagi, Hmm. Pak Yani, Itu tepuk tangan. tepuk Weh. tangan saya ada, tapi kan tidak dibahas di sini. Jangan, Pak. Jangan dulu, Pak. Iya, Jangan. nanti itu kalau sepotong-sepotong bahaya nanti Bahaya itu. penerjemahannya. Heeh. Sebentar, Pak ya. Ya, Ini. Wis. jadi sebetulnya penyembuhannya ini bisa dengan hanya menulis ya, Pak. Ya, grafoterapi. Betul. Tapi kalau udah terlalu dalam, kompleks, kita bisa melakukan hipnoterapi atau Hipnoterapi ICT. boleh, ICT boleh. Itu. Mm-mm. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Karena itu langsung masuk bablas ke bawah sadarnya dengan Ya, hipnoterapi ataupun dengan teknik ICT kayak ya. gitu. Pokoknya yang bermain di bawah sadarnya yang dirubah. Itu. Yes. Ini suka menunda pekerjaan, Pak. Oh, suka menunda. Lihat huruf I. I yang Wah, titiknya di sebelah kiri. I titiknya di sebelah kiri. Ini suka nunda Gitu. gitu. Oke.
Kalau Titiknya di ada sebelah lagi kanan, nggak sabar. tidak Oke. sabar, Mm-mm. tergesa-gesa. Pengen cepet gitu ya, Pak ya. Iya, Mm-mm. Oke. gitu. Tapi ciri tulisan cepat kan biasanya itu tidak sabar. Mm-mm. Itu. Oke, oke. Ini. Oke. Siapa yang huruf T seperti ini, Pak? T. Bentar, bentar. Huruf T-nya seperti ini. Ya, yang mana nih, Pak? Ini, yang pojok sendiri. Paling kiri. Ya, Oke, huruf T-nya seperti barnya itu. itu di bawah ya. Ya, Oke. pertanyaan saya, kalau asuransi MLM seperti ini kan pasti takutan orangnya. Hmm. Oke, oke. Yes, 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 yes. Wow, langsung ketahuan ya, Pak ya. Langsung ketahuan, Pak. Iya, iya. Wow, amazing. Oke. Ini siapa yang bocor ya? Ada yang bocor. Ya, udah Pak, udah saya matiin. Nah, Oke. Yes, Pak, kalau orang MPD bisa ketahuan nggak sih, Pak? Orang narsis. saya belum menemukan orang narsis, Pak. Jadi tidak ada teorinya itu memang tidak ada, tapi kita bisa cari nanti. Tapi Hmm, kan saya harus mencari pengamatan yang banyak dulu. Saya tidak berani oke. langsung. Oke, ya udah Pak, saya kasih Pak Yani PR nyari ya Pak. Oke, oke, oke. Yes. Apakah ada cara atau teknik atau form untuk anak latihan belajar menulis rapi, Pak? Itu pakai buku halus saja, Pak. Pakai buku halus, Pakai buku betul. halus dan Yes. tadi yang copybook tadi kan ada. Kemarin saya Ya. mengajarkan ini, Pak. Satu, Mm-mm. pakai buku berpetak matematika itu, Pak, untuk Yang menulis kotak-kotak huruf itu kan? lepas. Ya, untuk Heeh. menulis huruf lepas ya, Pak ya. Supaya Ya, besarannya kan pas. ya, Tapi ya. gurunya saya sarankan, tolong dibuatkan sendiri yang 3 mili. Kalau itu kan 5 mili, Pak. Oke. Nanti Ya, ya, terlalu ya. besar ya. Tapi Ya. kalau yang seperti ini, buku halus, itu persis 3 mili, Pak. Sebentar Oke. ya. Kita Ya. kebetulan ada Oke. ini. Ini, Pak, Buku kebetulan buku ada. halus ini masih ada nggak sih Pak zaman Ini saya sekarang beli Pak? baru ini. Saya Oh beli ini, baru oke oke. itu. Apalagi begitu kemarin di satu komunitas akan ngisi karena ada himbauan pemerintah seperti itu kita harus menyiapkan semua, Pak. Oke, ya, oke. Itu. Wah, ini percetakan buku halus naik daun lagi ya. Bahkan ada yang menyebut begini, Pak, dibuatkan sendiri buku halusnya, Pak. Oke, Kalau ya, menurut keterangannya itu peneliti dari Atma Jaya itu ada apa namanya itu dibuatkan sendiri oke, oke, supaya itu. Ini kan oke, harmoterapi, Pak. ya, 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 oke, oke. So, Pak Yani, Ya. apa hal-hal penting yang Pak Yani mau sampaikan terkait dengan menulis ini ya, Mm. untuk teman-teman semuanya di sini nih, gitu ya. Pesan-pesan apa nih Pak yang penting yang berharga gitu yang kira-kira bisa dibawa teman-teman malam ini gitu. Ya, nomor satu, Pak, huruf yang Mm-mm, kurang baik cepat dibetulkan. Kalau mm-mm, berulang terus kan bisa mm-mm, masuk bawah sadar, Pak. Contoh tidak ada I harus mm-mm, diberi I mm-mm, untuk belajar ketelitian. Contoh mm-mm, huruf T rendah harus mm-mm, di atasnya. Mengapa? Karena mm-mm. berhubungan dengan pekerjaannya nanti, Pak. Kalau Hmm, takut gagal, oke, takut ditolak kan kasihan, Pak. Mau melamar betul. pekerjaan, takut ditolak, nggak berani karena takut ditolak. Ya, oke. Gitu. Dan kalau udah kayak gitu di terapi ya, Pak ya. Di Oke, terapi sendiri aja bisa. Itu harus seperti saya katakan tadi, Brian Tracy mengatakan oke, 21 hari sampai 30 hari. Itu, Pak. oke. Pak, Mm. patokannya boleh nggak, Pak? Apa? Kita tuh pakai patokan tulisan halus yang kalau kita bisa dapetin di internet, di Google atau di mana gitu kan bisa tuh, Pak. Ya, Yang disebut tulisan yang normal itu kita pakai patokan tulisan itu boleh nggak? boleh. Saya pakai itu, Hmm. Pak. Jadi Pakai patokannya copybook itu ya. tadi. Iya, di sekolah kan pakai itu. Oke, jadi Copybook.
maksud saya tuh gini untuk teman-teman ini, teman-teman Mhm. cari nih ya di internet gitu ya cari tulisan tegak bersambung. Nah, setelah itu tinggal menyamakan dengan tulisannya sendiri. Kalau Ya, tulisannya itu melenceng jauh berbeda dari yang ada di situ, ada rambu-rambu. berarti itu ada rambu-rambu yang dilanggar, gitu ya Ya, Pak ya. Jadi ya patokannya itu. di sana. Karena Hmm. setiap jenis pelanggaran itu ada artinya, gitu ya Pak ya. Betul, Pak. Oke. Betul, Pak. Wow ya, jadi teman-teman apa sederhana banget ya gitu. eh tapi bagi yang penasaran, nah nanti kita akan eh coba kolaborasi, kita coba akan pikirkan bagaimana mengajarkan yang simple, yang praktis untuk daily life, Ya, untuk hidup kita sehari-hari, gitu ya Pak ya, ya. betul, Pak. Jangan yang rumit-rumit Pak, ya kan. Kita Ya, maunya langsung praktis, langsung pakai gitu lah Pak ya, langsung gitu. praktek. Iya. Biasanya langsung langsung praktek dengan saya beri contoh, kemudian Hmm. saya analisa, Pak. Sebagian Oke, aja. Itu oke, kemudian kita betulkan semua. oke, Wajar. oke. Oke, keren banget Pak Yani. Waduh, thank you banget waktunya Pak. Sudah berbagi ilmu di sini gitu ya. Hmm. Paling tidak kita udah tahu lah ya sedikit banyak ternyata tulisan itu betul-betul punya makna dan itu menggambarkan tentang diri kita gitu. Dan teman-teman sekarang jadi tahu gitu ya, kalau mau memperbaiki lewat tulisan, silahkan lihat tulisan standar yang baku, yang benar, itu lihat aja di internet, tulisan tegak bersambung. Kalau melanggar dari itu, nggak sama dengan itu, berarti ada sesuatu, gitu kan. Gitu ya, Pak. Iya, betul, Pak. Oke. Oke, Pak Yani, Iya, thank you, Pak. iya, Pak. Thank you banget sudah meluangkan waktu Sama-sama, Pak. untuk sharing. Nanti ini teman-teman kayaknya banyak nih ya. Saya pengen tahu lagi nih, siapa nih yang pengen belajar nih? Siapa yang pengen belajar? Coba ngasih angka satu nih, coba ngasih angka satu coba. Ya, kita lihat nih Pak, banyak nggak Pak yang pengen belajar Hmm. nih Pak? Ya, us, banyak nih Pak ternyata yang kasih tulis angka satu. Berarti saya kasih PR Pak Yani lagi ya, Pak siapin. Tuh Kita Pak, siapin. banyak nih Pak ya. Wah, banyak banget gitu kan ya. Gitu. Oke. Oke, wow banyak banget nih ya, gitu. Banyak. Oke, ya, Pak. Terakhir, ada syarat Hmm. khusus nggak Pak untuk belajar? Apakah harus berat badan tertentu, atau tinggi tertentu, atau rambutnya gimana, gitu ya? Atau ada syarat khusus Pak? Tidak, Pak. Dan Heeh. ini sebetulnya bukan hal yang sulit selama kita Oke, mau mengembangkan diri sendiri, Pak. oke, Saya oke. sendiri pun juga mengembangkan diri. Contoh tulisan-tulisan tertentu, Mm-mm, misalkan tulisan bencong, tulisan orang suka ganti pacar, mm-mm. suka ganti-ganti pacar, itu tulisan belajar sendiri. Terus atau tulisan yang ini, Pak, apa romantis, cewek romantis, Oh, cewek yang apa cowok romantis, cewek yang sudah usia tapi tidak mau nikah, itu hmm, belajar sendiri, Pak. oke, Yang gitu. oke, 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 oke. Oke, Pak Yani. Ya, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih lagi Pak. Sekali lagi terima kasih dari komunitas SKRB. Thank you banget Pak atas Ya. sharingnya hari ini. Teman-teman, yuk kita, ini dari tadi udah banyak Pak yang nulis terima kasih ya. Kita buka kamera, kita sapa Terima Pak kasih, Yani Pak ya. ya. Kita open mic, kita ngomong rame-rame. Thank you Pak Yani. Thank you, Pak Thank Thank you, you, Yani. Pak Yani. sama-sama. Oke, Thank Thank you, you, Pak Pak ya. Thank Yani. you, Pak Yani. Wani. Thank Thank you. you, Thank you, thank Pak you, Pak Yani. Yani. Thank Thank Oke you, you, Pak Pak Yani. Yani. Thank you ya. thank you, Thank Ya, Pak. you, sehat-sehat ya Pak. Pak. Sampai ketemu lagi Sehat Pak. ya. Thank you, Terima Pak kasih Arif. Pak Arif Thank you, Pak Yani. kesempatannya. Terima Sampai ketemu Thank kasih. di you. ketemu Pak Makasih banget Arif Pak ya. Yani. Thank you, Makasih. Pak Yani. Thank you, Pak. Ya, Thank you, thank Coach. Terima you. kasih Terima semuanya. kasih. Thank you, Oke, Coach. teman-teman sekalian, webinar ini kita Juga, close ya Coach. teman-teman sekalian. Kita ketemu nanti di kesempatan berikutnya dengan topik yang lebih seru lagi. Setuju ya? Oke, Terima thank you very kasih. much. Thank Thank you, you, Pak Oke. Yani. Thank you, Selamat Coach. Thank you, malam. teman-teman.